HP gaming yang masih masuk akal untuk dibeli di tahun ini ataupun di tahun berikutnya. Yuk kenalan dulu sama si Rungkat, apalagi kalau bukan ROG. Siapa sih yang nggak kenal sama brand ROG ini? Sebuah brand gaming flagship yang selalu ngeluarin barang yang di luar nalar, khususnya buat pecinta game. Ada laptop tipis, laptop portable, laptop dual screen, dan lain sebagainya, yang semua itu dikhususkan buat ngegame biar jadi lebih asik dan beda dari yang lain. Bahkan HP-nya aja dari dulu sampai sekarang juga masih terbilang anti mainstream, seperti yang kupegang selama kurang lebih 3 tahun ini. Tapi masih asik buat dijadiin daily driver sehari-hari. Alasan HP ini masih layak dipakai khususnya buat aktivitas sehari-hari ataupun dipakai buat ngegame, ya karena colokannya ada di bawah dan di samping. Percaya deh, colokan di samping ini tuh ngebantu banget buat dipakai aktivitas sehari-hari. Kayak di mobil yang biasanya aku pakai sambil buat ngecas. Terus di kerjaan yang sering ngecas lewat samping. Apalagi pas dibuat sambil mirroring atau ngegame yang auto kepake nyolokin kabel di sini. Sampai-sampai colokan yang ada di bawah ini lebih jarang kepake buatku pribadi. Sampai sini udah paham kan kalau HP ROG Phone ini anti mainstream. Di sisi anti mainstream lainnya yaitu dari sisi layarnya. Kalau kalian lihat bagian atas bawah ini masih ada bezel yang tebel yang gunanya buat ngeluarin suara audio. Jadi pas main game, dengerin musik atau nonton film itu enak didengernya karena langsung keluar pas di atas layar. Beda banget sama HP zaman sekarang yang audionya kebanyakan di atas sama di bawah. Apa? Masih kurang mainstream? Lihat aja, ada yang nyala-nyala di bagian belakang bodi HP-nya. Asik banget kan? Bisa di custom juga pas ada notif, ngecas, main game, dan lain-lain. Ini nih yang buat gue demen. Biasanya bakal auto dilirik sama orang-orang karena HP-nya nyentrik sendiri. Bonus tambahan selain di belakang bodinya muncul per RGB-an, di depannya juga masih ada lampu kelap-kelip yang fungsinya kurang lebih sama ketika ada notif masuk atau ngecas juga. Selain anti mainstream di atas, kenapa HP ini masih layak untuk diambil? Ya karena buatku pribadi masih enak banget buat multitasking kerjaan maupun ngegame. Buat kebutuhan sehari-hari, HP ini masih layak untuk diambil karena layarnya udah AMOLED 120Hz. Tapi masih jarang kepake sih karena bikin boros. Jadinya pakai yang biasa aja 60Hz yang bisa bikin HP ini tahan seharian. Baterainya aja udah badak 6000 mAh. Sama ngecasnya udah bisa sampai 30 watt. Terus chipsetnya masih oke banget yang menggunakan prosesor Snapdragon series 8 yaitu 855 Plus. Kalau mau dipakai tiap hari buat push rank top global kadita langsung digas. Atau sekedar main tembak-tembakan kayak PUBG sama mainin game Wibu, masih sangat-sangat worth it banget. Rata kanan juga, no problemo. HP gaming menurutku itu wajib ada L1 R1-nya loh, biar mempermudah ngeker, terus tinggal tembak aja. Enaknya main di HP ROG itu bisa ngehalau notif sama panggilan masuk. Jadinya kalau pas mabar kayak gini fokus main ya fokus main aja, gak bakal bisa fokus sama yang lain. Ya emang fitur ini tuh sudah ada di HP lain, cuman sepertinya si ROG itu yang mengawali terlebih dahulu. Kayaknya lo ya. Jadi ya gitu, ujung-ujungnya bisa di custom juga lewat mode X ini. Aktifinnya juga gampang, tinggal digenggam bagian kiri dan juga kanan sampai muncul RGB-nya kayak gini, yang tandanya berarti sudah on. Buat yang punya tangan mungil tinggal di swipe gini aja, beres. Di mode X ini juga bisa di custom, mulai dari customisasi game, air trigger, kipas, sama RGB-an. Ya mungkin problemnya itu kadang gampang anget kalau mainnya di luar ruangan pas siang hari lagi. Tapi ya kali main pas panas-panasan di luar, yang ada malah nge-lag karena koneksi nggak stabil.
Sama problemo di update terakhir kalau nggak salah ya. Itu nggak tahu kenapa pas main game di sini tuh kadang nggak bisa masuk ke mode gamenya. Tapi menurutku ini nggak masalah sih. Toh ujung-ujungnya juga skill yang menentukan. The most dangerous sih paling ROG ini adalah soal layar dan body yang menurutku sangat-sangat rungkat. Tapi menurut beberapa forum di media sosial lainnya juga kemungkinan juga sama aja. Layar HP yang kupakai ini kalau dilihat dari speknya 6,59 inci dan pakai protection Corning Gorilla Glass 6. Nah, yang jadi problemo adalah gua pribadi udah 2 kali ganti layar LCD ini. Pertama tahun 2022 yang jatuh, padahal ini sudah pakai screen guard anti gores sama casing. Terus yang kedua itu juga jatuh tahun 2023 kemarin, yang udah berkali-kali sampai akhirnya black screen. Terus awal tahun ini juga udah retak karena jatuh juga. Ya ampun, dari sekian semua yang jatuh itu nggak ada yang jatuhnya fatal alias jatuhnya itu pendek semua, tapi bisa mengakibatin rungkat yang nggak karuan. Terus kenapa nggak ganti HP lain bang? Ngapain dibenerin? Kan harga LCD mahal. Jawabannya ya emang mahal sih, tapi kalau udah terlanjur jatuh cinta itu susah dihilanginnya. Ya karena ke anti mainstreaman ini yang ngebuat HP-nya jadi masih layak dipakai. Menurutku sih masih belum ada obat ya dibanding dengan HP sekarang selain ROG yang gitu-gitu aja. Tapi konon katanya tahun ini keluaran ROG Phone terbaru layarnya udah nggak kayak gini lagi. Menurutku kayak sayang aja sih, ngapain ikut-ikutan ganti layar kayak HP lain. Ini kan HP kerja berkedok gaming. Oh iya, lupa bahas soal kamera ya. Jujur buatku pribadi yang kerjanya gitu-gitu aja, yang nggak fokus di sektor kamera, ya standar-standar aja sih kameranya. Intinya kalau kamera yang penting bisa 0,5 aja itu sudah cukup menurutku. Sisanya kalau kurang puas ada teknologi namanya filter IG, TikTok, sama yang lainnya, atau pakai Adobe Lightroom. Ya karena emang HP ini didesain khusus buat kerja lapangan. Maksudnya ngegame. Defeat. Ya gitulah, jadinya menurutku kalau untuk foto itu ya B aja sih. Kalau kamera B aja, apalagi video. Intinya sih kalau cahayanya kurang kayak gini ya hasilnya bakalan gelap. Tapi kalau dibilang cukup nggak kalau buat kerja? Ya cukup-cukup aja. Asalkan kerjanya bukan yang fokus utamanya cekrek-cekrek. Sekian.